Salam, selamat hari Natal. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang menjadi Immanuel. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami bisa melihat, merasakan bagaimana Tuhan menjadi sama dengan kami sebagai manusia. Kami melihat, kami bisa merasakan, kami bisa berbicara, kami bisa bergaul dengan Engkau, ya Yesus. Beritakanlah sabdamu yang bisa masuk hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada perayaan Natal kedua yang jatuh pada hari Minggu juga hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Demikian firman Tuhan. Luar biasa berita proklamasi yang disampaikan oleh Yohanes di tengah-tengah orang Yahudi. Banyak orang Yahudi maupun orang Yunani yang tidak mau menerima berita ini. Tidak masuk logika, tidak masuk hati, pikiran dan kehidupan, secara khusus mereka yang selalu terpengaruh dengan ilmu pengetahuan sekuler. Logika mereka, bahkan mungkin secara iman, mereka menganggap tidak mungkin Allah berwujud dalam wujud manusia. Tidak mungkin Allah yang di sorga akan datang dalam bentuk dan wujud daging seperti yang diberitakan oleh Yohanes. Karena Yohanes memberitakan berita Injil, berita sukacita, berita yang menyelamatkan itu, bahwa Allah telah menjadi manusia, bahwa firman Tuhan telah menjadi manusia. Bagaimana mungkin? Maka Tuhan berfirman, "Jadilah langit dan bumi." Jadi langit dan bumi. Maka Tuhan berfirman, "Jadilah hari pertama dengan bla 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 bla." Jadi demikian. Tuhan berfirman, "Jadilah manusia." Manusia jadi. Manusia berfirman, "Jadilah tumbuhan hewan, burung-burung di udara." Semua jadi oleh karena kuat kuasa firman-Nya. Kini firman itu, firman Allah itu menjadi wujud manusia, diam tinggal bersama-sama umat manusia. Banyak orang yang merasa tergugat, banyak orang yang merasa terganggu, banyak orang yang membuat pemberontakan, kritik keras terhadap pemberitaan Yohanes. Tapi malah Yohanes mengatakan dengan jelas, kalau kita melihat dalam pasal 1 ayat yang ke-14 ini, bahwa Allah itu telah menjadi manusia penuh dengan kemuliaan Allah di dalam diri pribadi yang menjadi manusia yang awalnya firman itu. Kita melihat bahwasanya pernah Yesus melakukan tanda mujizat, air menjadi anggur. Yesus pernah membuat tanda mujizat, makan banyak orang dengan hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Banyak tanda mujizat yang dibuat Yesus menghidupkan yang mati menjadi hidup, membangkitkan orang yang sakit menjadi sehat. Semua ini adalah gambaran kemuliaan Allah di sorga
yang ada dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada satu sangkalan apapun yang bisa menyangkal bahwasanya dalam diri Yesus memang benar-benar ada kemuliaan Allah, ada kuasa, ada Allah yang maha tinggi lewat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus di sepanjang pelayanannya. Kedua, dikatakan oleh Yohanes bahwasanya dalam diri Yesus Kristus itu ada kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang membawa kemuliaan nama Allah Bapa di sorga, kebenaran yang sungguh-sungguh yang datang dari Allah Bapa di sorga. Karena itu dikatakan dia adalah anak tunggal, anak sulung Allah Bapa di sorga. Saudara mengetahui dalam tradisi kehidupan siapapun over the world, di tengah-tengah dunia ini, segala sesuatu yang dimiliki oleh sang orang tua pertama akan dialih generasikan, dialih wariskan kepada anak sulungnya. Atribut-atribut kerajaan, warisan-warisan material, warisan-warisan kerajaan, kekuasaan, harta duniawi dan yang lain diserahkan kepada anak tunggal, kepada anak sulung dari sang orang tua yang memilikinya. Demikian juga Yesus yang adalah anak sulung, anak tunggal Allah, diserahkan Allah kemuliaan, kebenaran, keperkasaan, kedahsyatan Allah dalam dirinya. Dan itu terbukti dalam semua bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ayat berikutnya, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, Yohanes memberikan kesaksian tentang dirinya dan yang terkait dengan Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengatakan bahwasanya dialah yang dia beritakan bahwa ada orang yang akan datang di belakangnya, tapi dia yang dia persiapkan kedatangannya itu setelah datang, dia sebenarnya adalah yang sudah ada dari semula, dari awal bersama-sama Allah Bapa di sorga. Karena dia adalah manifestasi, karena dia adalah penyataan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti melihat Yesus adalah melihat Allah yang sesungguhnya. Melihat Yesus adalah melihat manusia Allah yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu yang kekasih, dalam bahasa Yunani dikatakan pleroma. Pleroma yang artinya adalah Yesus adalah pemenuhan Allah, dan hanya Yesus sendiri yang dipenuhi oleh Allah. Hanya Yesus sendiri yang memanifestasikan dari semua keilahian daripada Allah. Oleh karena itu, dia memilih kata monogenes. Monogenes artinya satu-satunya. Hanya Yesus yang menjadi satu-satunya yang memenuhi, yang memfasilitasi dari Allah sebagai Tuhan, dari Allah sebagai penebus, dari Allah sebagai penguasa. Oleh karena itulah dia, kuasa Allah yang berada dalam firman itu, telah menjadi berwujud manusia yang tinggal bersama-sama umat manusia yang percaya. Oh, betapa gembira dan betapa agungnya dan senangnya saudara dan saya yang bertuhankan Allah dalam nama Yesus, karena dia berkenan datang membuka keilahiannya, membuka keallahannya tanpa segan-segan, mengambil rupa hamba manusia seperti kita dan dekat bersama-sama dengan kita. Dan hanya dia yang dipenuhi oleh Allah yang seperti itu, bukan semuanya. Karena itu kita melihat dalam ayat yang ke-18, kesaksian Yohanes itu mengatakan anak tunggal Allah itu menerima pikiran keallahan, menerima akal keallahan, menerima kuasa firman Allah, dan menerima kekuasaan Allah. Dan semuanya nyata, kelihatan, dirasakan dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Biarlah berita Natal ini berita yang penuh betul-betul sukacita, berita yang membawa hadiah luar biasa buat kita. Itu bukan dengan tangan hampa, tapi memiliki nilai-nilai keilahian yang bisa saudara dan saya nikmati
biarlah itu kita terima, kita minta, kita rasakan, kita hidupi dalam hidup ini. Damai sejahtera di bumi, kemuliaan Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Tuhan kita yang Immanuel itu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Karena kebaikan-Mu Engkau datang menjadi manusia. Manusia seperti kami, yang merasakan hal-hal yang duniawi, yang merasakan apa yang kami rasakan. Engkau memang datang bukan dengan tangan kosong. Engkau datang dengan membawa atribut yang dimiliki oleh Allah Bapa di sorga, dan bersama-sama dengan kami, dan itu bisa Engkau berikan kepada kami. Kami yang mau menerima Engkau, terima kasih. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.